ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasan SKB CPNS di bidang kesehatan umum dengan materi pembahasannya adalah tentang SDGs. Sebenarnya beberapa bulan kemarin kita juga sudah pernah membahas mengenai SDGs, tapi karena materi ini adalah salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti, jadi kita buat lagi video pembahasan tentang SDGs untuk melengkapi video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan untuk memantapkan persiapan SKB teman-teman yang sudah semakin dekat, di sini teman-teman juga bisa gabung di Ayo CPNS. Di platform ini disediakan beberapa tryout yang bisa teman-teman kerjakan. Tryout di sini adalah tryout dengan sistem CAT, di mana dalam proses pengerjaan soalnya ada durasi waktunya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan tryout di sini untuk melatih manajemen waktu pengerjaan soal. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya di kolom deskripsi video ini dan jangan lupa masukkan kode promonya untuk mendapatkan potongan harga. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Siapakah perwakilan dari Indonesia yang mewakili pengesahan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs pada sidang PBB di New York? A. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. B. Bapak Budiono. C. Bapak Joko Widodo. D. Bapak Yusuf Kala. Atau E. Dr. Nila Juwita Farid Avanza Muluk. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D, Bapak Yusuf Kala. Pada tanggal 25 September 2015, bertempat di markas besar PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih ada 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Bapak Yusuf Kala, turut mengesahkan agenda SDGs. Kita lanjut ke soal berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang dikelompokkan menjadi 4 pilar utama. Berikut ini adalah keempat pilar tersebut kecuali A. Pilar pembangunan sosial, B. Pilar pembangunan kesehatan, C. Pilar pembangunan ekonomi, D. Pilar pembangunan lingkungan, atau E. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B, pilar pembangunan kesehatan. Karena untuk pembangunan kesehatan ini sudah masuk ke dalam pilar pembangunan sosial. Lanjut ke soal berikutnya. Pilar pembangunan sosial adalah salah satu dari 4 pilar utama SDGs. Pada pilar ini tersusun atas beberapa tujuan atau goals, diantaranya A. Goal 1, 2, dan 3, B. Goal 1, 2, 3, dan 4, C. Goal 1, 2, 3, 4, dan 5, D. Goal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, atau E. Goal 1, 3, 4, dan 7. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi C, Goal 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan,
17 tujuan dan 169 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yaitu yang pertama pilar pembangunan sosial yang meliputi goals 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi meliputi goals 7, 8, 9, 10, dan 17. Kemudian yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan yang meliputi goals 6, 11, 12, 13, 14, dan 15, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang meliputi goals 16. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia diatur dalam Perpres nomor A. Perpres nomor 58 tahun 2016, B. Perpres nomor 59 tahun 2016, C. Perpres nomor 58 tahun 2017, D. Perpres nomor 59 tahun 2017, atau E. Perpres nomor 60 tahun 2017. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Perpres nomor 59 tahun 2017. Lanjut ke soal berikutnya. Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs di bidang kesehatan adalah program Indonesia Sehat yang terdiri dari 3 pilar. Berikut ini yang merupakan salah satu pilar tersebut adalah A. Universality, B. Fokus pembangunan kesehatan daerah terpencil, C. Pelayanan kesehatan, D. Tidak ada diskriminasi, atau E. Upaya kemandirian kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Pelayanan kesehatan. Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah program Indonesia Sehat dengan 3 pilar, yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Untuk paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari suatu proses pembangunan. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan yang diakses dan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan. Dalam hal pelayanan kesehatan primer, diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan preventif melalui pendekatan continue of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan, baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata kelola manajemen, dan tata kelola program. Kemudian poin yang ketiga, jaminan kesehatan nasional. Negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang perbedaan MDGs dan SDGs? A. MDGs terdiri dari 8 tujuan, 17 target, dan 67 indikator, sedangkan SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. B. MDGs terdiri dari 8 tujuan, 18 target, dan 67 indikator, sedangkan SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. C. MDGs terdiri dari 9 tujuan, 17 target, 67 indikator, sedangkan SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. D. MDGs terdiri dari 9 tujuan, 18 target, 67 indikator, sedangkan SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, 242 indikator, atau opsi E. MDGs terdiri dari 8 tujuan, 17 target, 67 indikator, sedangkan SDGs terdiri dari 17 tujuan, 159 target, dan 241 indikator. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B. MDGs
terdiri dari 8 tujuan, 18 target, dan 67 indikator, sedangkan SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Kita lanjut ke soal berikutnya. Harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan merupakan pengertian dari salah satu prinsip penyelenggaraan SDGs, yaitu A. Professionality, B. Universality, C. Integration, D. No one left behind, atau E. Justice. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D, No one left behind. Terdapat 3 prinsip penyelenggaraan SDGs, yaitu universality, integration, dan no one left behind. Dan berikut ini adalah pengertian dari setiap prinsip tersebut. Yang pertama, universality adalah dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Kemudian yang kedua, integration, dilakukan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang ketiga, no one left behind, harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan perhatian baru Goals 3 SDGs bidang kesehatan, kecuali A. Kematian akibat penyakit tidak menular, B. Akses kesehatan reproduksi, C. Kecelakaan lalu lintas, D. Penyalahgunaan narkotika, atau E. Kontaminasi dan polusi air, tanah, dan udara. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B, akses kesehatan reproduksi. Pada Goals 3 SDGs yang berbunyi menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, terdiri dari 3 target yang belum selesai dan 6 perhatian baru. Ketiga target yang belum selesai tersebut diantaranya, yang pertama penurunan angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian neonatal. Yang kedua, HIV atau AIDS, TB, dan malaria. Dan yang ketiga, akses kesehatan reproduksi. Kemudian yang termasuk ke dalam perhatian baru Goals 3 SDGs meliputi, yang pertama kematian akibat penyakit tidak menular, 2. Penyalahgunaan narkotika dan alkohol, 3. Kecelakaan lalu lintas, 4. Universal health coverage, 5. Kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah, serta yang keenam, penanganan krisis dan kegawat daruratan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.